Silakan Mas Rizky. Di Semarang ya. Iya. Ya, ini kan saya kan ngontrak di ini Mas, di daerah Jalan Gajah gitu Mas. Ya gitu aja. Udah hampir 3 tahun nih Mas. Oh, udah lama ya. Ya, tapi kan itu kan sebelah, ini kan kontrakan kan modelan kayak kos gitu Mas. Jadi samping-samping itu juga kontrakan semua kan. Sebelah kanan kosong. Terus yang saya tempatin itu sebelah kiri itu tempatnya kakak ipare saya Mas, kan di kontrak sebelah itu. Nah, itu kan dulu kan kalau malam Mas kan 2 kamar Mas. Yang kamar belakang kan yang nempatin kan adik ipar saya Mas. Itu kan kadang pulang kadang enggak kan, soalnya kadang ke tempat istrinya, jadi kan kamar kosong gitu kan. Nah itu kan waktu awal kontrak kan udah ada lemari asli bawaan dari sini Mas, lemari kayu ya, mungkin ya agak tua kayak Mas tuh. Nah itu kan posisi lemari kan ditaruh sudut tembok itu Mas. Nah pintunya tuh buka sendiri itu sering nggak Mas? Kalau buka sendiri itu kan kalau natap tembokan nanti bunyi itu Mas. Nah itu kan jadi kan samping kontrakan kan juga kontrakan Mas, yang nempatin juga kakak ipar saya gitu. Itu tuh kedengeran Mas dari sebelah Mas. Jadi kan itu tembus dempet sama kamar kontrakan sebelah gitu. Jadi kan temboknya kalau itu ada benturan itu lemari itu kan bunyi Mas sebelah. Itu sering Mas. Tapi sekarang lemari udah ada, udah diambil, udah dipindah kan. Habis kejadian itu dulu kan gitu. Tahun berapa tuh Mas kejadian itu Mas? Terakhir. Kejadian mungkin udah kalau yang lemari itu 1 tahun kemarin Mas. 1 tahun kan kemarin. Tempat yang kamar belakang kan enggak tiap hari ditempati sama adik saya kan enggak Mas. Kalau istrinya kan jadi kosong itu kamar belakang itu. Nah itu ada lagi kejadian kan mertua saya juga Mas, waktu ke kamar belakang itu juga kayak ada yang ngeplak apa yang nyandung gitu Mas, cuman diem enggak bilang sama siapa-siapa, bilangin sama saya. Nah kalau adik saya juga kan punya anak bayi itu Mas, kalau dibawa pulang ke sini terus tidur di kamar belakang itu nangis Mas, tidak mau, minta air keluar terus. Makanya udah jarang kesini ya, dari kejadian itu udah mau kesini lagi kan. Nah pernah juga istri saya Mas, hampir sering kesurupan Mas semenjak saya di kontrakan sini ya Mas. Padahal sebelumnya enggak, saya udah bertahun-tahun kan sama istri saya, udah ya 5 tahun lebih. Tapi baru mungkin 2 bulan kemarin terakhir kesurupan Mas. Sudah 4 kali itu di sini. Berarti benar-benar panggil ke, iya Mas, nangis sendiri, ketawa sendiri Mas. Udah masuk, itu udah ngerasuk ya. Masuk Mas, itu kan Mas. Sebelumnya enggak pernah, saya 5 tahun lebih sama istri saya Mas. Dimanapun semenjak cuma di kejadian itu cuma waktu semenjak di kontrakan sini gitu. Itu pas kejadian Mas Rizky nggak di rumah? Di rumah Mas, ada saya Mas. Ada Mas Rizky juga ya? Ada. Berarti anak saya itu kan pas itu kalau ya pas mau masuk, jadi prosesi Mas mau kerasukan juga tahu ya? Ya kalau sebelumnya kan kalau awal dulu kan saya pulang kerja Mas, tak pulang malam, saya lembur itu dulu. Nah Damaan belum, sudah saya tanyain gitu, terus cuman bilang belum gitu aja. Terus duduk gitu tuh Mas, kaki angklung-angklung gitu Mas, kaki ya. Apa angklung apa ya, bisa goyang-goyang gitu loh Mas. Terus nangis Mas, nangis ya, saya kan bingung, nangis tapi merem Mas, tidak kelihatan apa, ndak matanya itu ndak meledak, merem gitu Mas, nangis lah, saya kan bingung tuh. Nah terus saya panggil ke ya
temen lah yang bisa kayak apa nambani gitu loh mas. Nah kesini, nah terus dibilang-bilangin katanya orang pinter nganu mas bisa nih keluar pakai coro Jowo dibacain. Itu kan dulu sempat saya duduk tetangga saya mas, itu dibacain Yasin sempat bilang ilmumu ki sepiro gitu mas, malah sama nangis terus ketawa gitu. Nah terus saya panggil ke itu orang terus ditambani katanya gitu. Itu udah 4 kali, terakhir kemarin tuh 2 bulan kemarin tuh kesurupan lagi juga nangis gitu lagi. Posisi kan, kesurupannya ya, di tempat yang sama juga mas? Sama mas, di kamar mas. Ini kontrakannya tidak lebar kok mas, kecil 2 kamar cuman pasti di kamar. Itu habis kesurupan besoknya mas itu dipasangin tuh gerak sendiri geser. Itu saya sama istri lihat langsung mas. Ya, terus sapu di atas lemari jatuh. Itu kan kalau gitu terus saya kan duluan sempat jengkel, terus saya bilang kan ya sebetulnya kalau mau ndak berani kan sebetulnya takut mas, cuman kan gimana lagi kan, daripada anak-anak pada takut kan. Ya. Itu kan kalau yang kontrakan sebelah kanan mas itu kan kosong. Itu juga kadang ada suara duk kayak tembok digeduk-geduk dulu mas dari dalam. Kan denger sampai tempat saya tuh. Cuman saya sama istri diam. Kayak tanggap biasa gitu loh mas. Dan saya bingungnya kan saya kan soalnya itu dulu udah kayak gini. Kok semenjak di sini terus kayak gitu kan. Yang mau saya tanya itu gimana ya mas ya, yang kok itu dari mana gitu loh mas. Oke. Mungkin sebelum dijawab sama Mas Febri, sedikit pertanyaan. Tetangga ada nggak sih mas yang sempat keganggu selain istri ya? Tetangga pernah ada, cuman kayak anak kecil mas. Saya sendiri juga pernah lihat tuh kayak anak kecil tuh malam-malam ini kan. Dulu kalau malam kan saya nggak bisa tidur kan, saya di ruang tamu mas, pintu tak buka gitu kan. Nah itu di depan rumah tuh jalan ada kayak anak kecil lari gitu. Terus saya bro tak ikuti udah nggak ada. Tetangga sebelah juga pernah tahu ya anak kecil juga mas, di diintip dari jendela gitu kan lewat mas, sampai ujung gang itu kita hilang gitu. Itu tadi main sampai depan rumah ya. Depan rumah ini rumah biasa. Ini kan nganu mas. Enggak, ini kan jadi kontrakan ini kan modelnya kan kalau masuk itu dari gang itu tuh mas. Dari gang itu nanti ada lengkong mas. Nah sepanjang lengkong itu kan kontrakan semua. Jadi jejer-jejer itu tuh mas. Ada 4 rumah kayak mas. 4 rumah itu kan jejer-jejer semua tuh kontrakan semua. Jadi kontrakannya masuk lengkong gitu mas. Nah itu kan yang jadi kan itu kan kalau saya kan tahunnya anak kecil lari itu ya masuk dari lengkong mas, masuk area kontrakan. Kalau tetangga sebelah saya kan tahunnya anak kecil juga, cuman keluar mas, keluar lengkong jadi menuju gang itu loh mas, jalan gang itu. Waktu dulu kan kok mas, waktu kesurupan yang pertama itu kan udah ditambani tuh mas, udah sembuh, berarti udah sadar gitu kan. Terus posisi itu kan di kamar mas, lampu kan saya hidupin. Terus bilang lampu ini rapi gitu. Waduh, saya kan bingung mas, kalau saya kan istri saya kan saya paham betul ya mas ya. Kok beda kan gitu kan. Ora usah pate, ora usah ora pisik we. Saya bilang gitu. Ora patah nih gitu. Ya saya itu kan tadi ini saya di sebelah mas. Lah saya langsung mundur itu, waduh. Terus ketawa sendiri gitu mas. Nah saya kan jaga jarak itu waktu itu mas. Lah tak tanyain kowe iki ngopo? Aku kira ngerti bilang gitu mas, tapi tangannya sama geget-geget gitu loh mas.
Nah terus ketawa lagi, nangis lagi sendiri. Ya terus kok ini apa, aku kira ngerti gitu. Tangannya sama kayak greget-greget loh mas. Nah terus kan itu masih berlanjut mas, sampai 4 kali terakhir, hampir 2 bulan kemarin mas. Itu wong pas dulu itu kan itu yang nyembuhin kan, yang ngobati udah pulang mas. Nah itu datang kesurupan lagi gitu kan. Terus adik ipar saya kan kebetulan waktu itu ada di sini, tak suruh nemeni. Nah Pep kayak undang ke Om Samneh, saya bilang gitu kan. Maksudnya kan manggilin yang nambani tadi itu loh mas. Nah waktu mau manggilin lagi, ini kan di depan kan ada pohon mangga mas. Ya lumayan besar mas, di terase rumah tetangga kan. Nah adik saya tuh waktu mau manggil balik masuk rumah lagi, kan mas kuntilanaknya neng buat pelem, bilang gitu. Mosok lah, saya kayak takut pas kan itu. Nah terus saya di kamar tuh kayak di depan rumah ada kayak aktivitas kayak gimana ya, kalau air dicidui pakai ciduk terus di di jalan itu mas, gebiri gitu loh mas. Nah dia juga bilang kayak gitu, nggak berani keluar mas. Waktu itu saya juga mas, posisi sepi. Jadi itu yang nambahin pulang itu terus masuk lagi gitu, masuk keluar gitu. Itu 4 kali terakhir kemarin juga mas. Oke. Saya kan bingung mas. Terakhir waktu pas diobatin itu, ya nggak bilang apa gitu mas? Saya tanya sama itu apa yang nyembuhin kan satu orang yang sama mas. Kalau itu kan iki apa ya pak, saya bilang gitu kan. Kalau yang dulu pertama itu katanya bawaan dari saya mas, katanya ada yang suka, ada yang ngikuti saya tuh, katanya peri itu katanya loh mas. Cuman kan saya enggak berpikir sampai situ. Tapi kalau yang terakhir kemarin kan tak tanyain, iki janjiannya apa toh pak, saya bilang gitu. Dari mana kan saya bilang, oh enggak mas, ini enggak jauh dari sini aja, bilangnya gitu. Cuman kan saya enggak berpikir sampai mana-mana gitu mas, gitu. Oke, menarik ya. Langsung aja ke Mas Febri. Mas Febri, dari yang tadi disampaikan nama Mas Rizky cukup jelas ya. Tadi terindikasi bahwa ada kuntilanak di depan rumah, di dekat pohon mangga ya. Ya. Oke. Selamat malam Mas Rizky. Iya, waalaikumsalam mas. Ini kalau sosok yang sempat masuk ke istri Mas Rizky ya, itu kalau saya berpendapat memang dari kawasan situ gitu mas, dekat-dekat situ gitu. Gimana? Kalau saya tarik ke waktu pertama istri Mas Rizky kayak kesurupan gitu ya, itu kondisi istri Mas Rizky itu saat itu pas lemah-lemahnya gitu mas. Jadi kayak pikiran, hati itu kayak kosong gitu loh mas. Nganu mas, nyun sewu. Ini kan apa, kalau kesurupan tuh pas ya namanya rumah tangga kan wajar kalau ada konflik gitu tuh mas. Itu pasti mas. Sekarang pun kalau tak buktiin mesti kejadian mas. Iya. Itu pasti ya. Tapi tidak dari dulu loh mas, menjadi sini loh. Saya bingungnya di situ ya. Gimana mas? Iya. Satu itu tadi ya yang saya bicarakan itu ya mas. Yang kedua, energi yang merasuki istri Mas Rizky ini lumayan kuat gitu. Jadi mau katakanlah kita kalau memaksa dia untuk keluar itu sebenarnya sulit gitu mas. Kita harus tahu apa yang dia mau ya. Dia mau gitu. Keluarnya dengan cara gimana, terus kalau dia sampai minta apa gitu, kita juga harus tahu gitu. Kalau kita
sengaja memaksa gitu memang sulit karena ini. Oh jadi energinya kuat ini. Temennya itu yang apa tadi yang menyembuhkan secara tidak langsung memaksa keluar gitu ya, Mas Feb? Iya, yang sempat Mas Rizky bilang itu tadi ya, yang sampai dibaca-bacain apa enggak mempan gitu ya Mas ya? Iya. Karena merinding saya malah. Gimana Mas? Memang sosok beliau itu walaupun ini maaf ya, kita bacain ayat suci gitu ya, sosok beliau nggak bakalan keluar gitu Mas. Gitu. Ya salah satunya dengan cara kita harus komunikasi dulu. Gimana caranya dia keluar gitu, dengan cara apa? Kita harus komunikasi dulu gitu. Kalau kita paksa ya kita nggak, ya kemungkinan besar sulit gitu. Bisa berulang masuk lagi gitu ya. Pemicunya, ini pemicunya apa sih Mas? Sedikit adu argumen, tiba-tiba masuk gitu atau gimana? Ya kadang kan gini Mas, kalau dulu kan mungkin mau ngajak keluar toh Mas, mau jalan-jalan apa gimana gitu kan. Cuman kan kadang saya kan lagi sibuk di pekerjaan gitu loh Mas. Jadi kan ndak sempet keluar gitu kan. Pulangnya kan malam soal juga saya Mas. Jadi kan mungkin dia ini kan ya nesu apa gimana gitu kan. Nanti kalau saya pribadi kan pulang kerja kok sambutannya kayak gini, mungkin itu kan Mas. Dan ya biasa lah Mas, rumah tangga gue ini apa toh balik kerja kesel radian malah dinesoni gitu lah. Itu mesti terjadi Mas. Sampai detik ini loh Mas, masih terjadi kalau saya mau kayak gitu loh Mas maksudnya. Iya. Lah saya bingung itu kan apa dari turunan apa dari mana gitu loh Mas. Soalnya kan ini enggak dari awal dulu, semenjak di sini gitu Mas. Iya. Maksudnya ada kaitannya keluarga apa gimana gitu kan, saya masih bingungnya di situ. Kalau saya pribadi yang menangkap ya Mas Rizky. Ya. Sosok ini memang ada di sekitaran situ gitu Mas. Jadi memang dekat-dekat di kontrakan itu ya. Bahkan soalnya ini kan kontrakan sebelah kanan ini kan dipakai kontrak kan hitungan tahun ya Mas ya, jangka panjang. Ini baru dipakai 2 bulan, sekarang udah kosong lagi, tidak ditempati lagi. Sebelah kanan persis. Iya. Apa ada kaitannya ya Mas ya? Kalau kaitannya itu ada atau enggaknya itu kemungkinan besar ada. Karena sosok beliau itu memang ada di sekitaran situ gitu. Di sekitaran kontrakan itu ya. Oh, jadi ruang lingkupnya di situ ya. Gitu. Dan sosok tersebut energinya, kalau menurut saya ya, kalau di situ ya salah satu yang energi yang sangat kuat gitu. Berarti umurnya udah lama ya di sana. Ya udah. Bahkan sebelum ada rumah pun beliau sudah ada di situ. Gitu. Oh. Sosoknya perempuan? Sosoknya perempuan. Gitu. Dan yang memicu kesurupan itu satu, kayak kalau orang Jawa bilang itu atine mangkel gitu loh Mas. Satu itu. Terus pasti kan kayak ada ada rasa emosinya gitu. Oh, jadi suka dengan ada yang emosi gitu ya. Nah, gini Mas, kalau kita emosi terus kayak mangkel itu tadi ya, pasti kita kan nggak bisa ngontrol pikiran, hati kita juga nggak bisa kekontrol gitu. Itu salah satu pemicu untuk makhluk gaib itu masuk ke raga manusia gitu. Selain pikiran kosong ya, itu tadi ya salah satunya gitu. Oke, cukup dulu ya. Dulu kan itu habis kesurupan Mas, besoknya itu saya anak sama istri kan makan Mas, itu di rumah kan depan ada kipas angin dulu Mas, itu geser sendiri Mas.
Itu saya sama istri tahu, tapi anak enggak tahu itu untungnya. Itu bisa krek gitu sendiri Mas. Cuman saya sama istri kan ben jaga gitu. Terus sapu dari atas lemari jatuh Mas. Itu sampai sempet ya bukan gimana dulu sempat saya tantang Mas. Itu wis daripada kalau jangan daripada dampak dia nak. Gimana Mas? Kalau benda bisa sampai bergerak sendiri gitu ya Mas. Iya. Yeah. Itu ada yang memang kayak disengaja oleh mereka, ada yang mereka hanya sekedar lewat terus kayak ketabrak gitu loh Mas. Kalau yang saya lihat di rumahnya Mas Rizky ini, kayak beliau hanya lewat gitu. Secara energinya ya lumayan, pasti yang dilewatin itu pasti gerak gitu. Oke, kalau seandainya kita misal berpapasan dengan dia, iya, otomatis kalau kaget gitu ya. Kalau kita nggak sengaja papasan sama dia gitu ya Mas. Yeah. Rasanya kita itu kayak apa ya, nabrak, rasa kayak dihantam angin kencang gitu loh Mas. Gitu. Anehnya lagi gini Mas, dulu kan kalau istri saya sama kayak yang berkaitan sama gaib itu kan takut Mas, kamar mandi aja nggak berani ya. Semenjak kejadian itu kemanapun berani, nggak ada takutnya gitu Mas. Itu saya tak pikir sampai itu kok aneh ya, apa akhir-akhir semenjak nempatin di sini itu tuh Mas. Dulu penakut kok sekarang berani gitu loh. Ya. Ini saya terpaksa bicarakan ya Mas ya. Iya. Sewaktu pertama kali sosok itu kayak interaksilah dengan istrinya Mas Rizky, kayak bisa memasukin raganya istrinya Mas Rizky gitu ya. Pada saat itu pun Mas masih gabung? Iya, halo Mas. Masih. Waktu pertama kali istrinya Mas Rizky kayak kesurupan gitu ya Mas. Pada detik itu pun sosok ini selalu mengikuti sampai sekarang gitu. Ngikutin istri ya? Kayak mencari kelemahan istrinya gitu. Karena sosok-sosok astral gitu ya Mas. Kalau ada orang yang kayak bisa dimasukin, terus bisa kayak apa ya, istilahnya kayak dimanfaatin oleh mereka gitulah. Sosok ini senang sekali gitu. Sampai detik ini pun sosok yang sempat merasuki istrinya Mas Rizky masih mengikuti, kayak masih mantau gitu, mencari kelemahannya. Tuh, tapi ada tujuan maksudnya jelek gitu, ada gak Mas ya? Kalau tujuan jelek menurut saya nggak ada. Tetapi kalau mengganggu, sangat mengganggu gitu. Dia cukup jahat ya? Iya. Ya bisa dikatakan jahat itu. Kalau tujuan jelek nggak ada. Kalau mengganggu, sangat mengganggu kalau ini. Gitu ya Mas ya. Solusi? Apakah harus gimana? Nggak sampai harus keluar rumah situ kan? Kalau sampai saatnya kalau tak jaga Mas, kalau sampai ya kayak kecentok itu loh Mas. Itu pasti Mas. Itu pasti. Langsung Mas, pasti langsung nangis kok Mas. Kadang ketawa sendiri. Iya. Gitu. Langsung kadang aja, "Kowe iki ngopo? Aku kira ngerti iki lho, Ber." Ketawa gitu Mas. Orang itu sadarnya kan besok sadar, tak kamu sing mbok rasake apa, saya tanya gitu kan. Aku ki sadar tapi ndak bisa apa-apa Mas. Dari otak tuh aslinya nangkep, iki tahu ada ini, ada itu, ada si A itu tahu, cuman ndak bisa ngontrol Mas. Itu gerak sendiri itu. Iya. Gitu katanya. Tapi pas kondisi seperti itu, kalau misalnya istighfar gitu nggak bisa ya? Nggak bisa Mas, tuh pernah Mas. Yang kedua itu kowe mocono istighfar mbok musuh, aja mbok tutke mbok musuh istighfar. Kan itu udah
nangis itu Mas, kejadian itu udah merem udah nangis. Iya. Malah tambah itu Mas, malah tambah kenceng itu Mas. Nangisnya tambah kenceng. Malah tambah kenceng Mas. Orang dulu dibacain Yasin malah ilmu ki sepiro. Malah digituin kan tetangga saya waktu itu kan sempat dodok Mas. Dibacain Yasin surat-surat itu malah bilang kayak gitu. Terus yang nambahin itu kan datang bilang iki kanggo cara Jawa aku Mas. Iki tuwa iki. Apa mungkin kuat apa itu ya saya enggak tahu. Bilangnya gitu. Iya. Kalau untuk apa ya, kayak meminimalisir ya terjadinya hal-hal ya, tersebut ya? Gitu. Satu, Mas Rizky sendiri harus meyakinkan sama istri gitu. Yakin kalau nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal terjadi hal seperti itu lagi gitu. Dan di hati istri Mas Rizky sendiri juga harus kuat gitu. Okay. Itu yang mengurangi nganu ya Mas ya, yang biar solusi ya Mas ya. Gitu. Oh gitu ya. Yang utama itu harus hatinya harus kuat dulu gitu Mas. Dan mungkin kondisinya juga harus kondusif ya, biar nggak ini lagi ya. Iya. Nanti yang bisa mengontrol hal-hal tersebut juga beliaunya sendiri, istrinya Mas Rizky sendiri.